oh kalau modif tuh yang proper harusnya kayak gini, jangan nyampe lu nyeleneh modifnya gitu. 8 bawa barang, itu bannya pecah bro. Namanya juga cowok ya, daripada perginya ke kiri, mendingan kita ke bengkel aja lah. Siap. Trust you more than anyone I have met before. I don't care who you are or who you want to be. I'll be here until the day that you leave me. Oke, halo guys, balik lagi di How to Treat Your Car. Nah, hari ini kita sama Dandi. Kita kenalin dulu, lu sama mobil apa yang lu bawa bro? Gue pakai R3 2018. Jadi dulu awalnya tuh 2014 R3 model lama. Muka lama tipe GL Matic. Ada accident di 2018 itu. Jadi dulu lu pakai R3 juga? Betul. Terus belum bisa move on lah ya. Akhirnya ngambil R3 lagi, facelift 2018. Akhirnya jadilah mobil ini. Yang namanya Hi-Tobi. Nah, pasti nggak semua orang tahu nih soal cerita Tobi ini ya. Iya, betul. Kenapa namanya Hi-Tobi? Dulu tuh tahun 2015-an kali ya. 2015-an tuh ada film Need for Speed di bioskop gitu. Pemeran utamanya Tobey Marshall. Tobey Marshall akhirnya ya udah itu jagoan di jalan di sana sampai ngebela temen-temen segala macam, akhirnya gue namain di sini. Dia bakal jadi pejuang buat gue. Terinspirasi dari film. Betul. Ya? Oke, dari 2018 sampai sekarang 2000 udah mau masuk 2022 nih by the way. Ini syuting terakhir loh gue tahun ini. Oh gitu. Wah, penutupan nih. Nah, kapan mulai modifnya? Dari pas beli 2018 itu? Dari 2018 sih perlahan udah mulai step by step gua dandanin sampai tahun ini juga banyak yang gua ubah dari mobil ini nih. Oke. Kita mulai ya modifikasi. Boleh. Dari pertama banget nih, eksterior. Yang pertama lu modif interior apa eksterior dulu? Pertama interior. Interior itu jok lah ya. Kalau jok untuk daily bawa makanan, minuman aman lah, pakai kulit ya, bawa kulit, pakai jok kulit tuh udah enak lah. Ya nggak langsung kena jok kalau rusak. Iya betul, bersihinnya gampang. Bener. Itu pertama jok. Terus habis itu nyamber kemana nih? Nyambernya langsung ke sinar nih, sinar lampu. Oke, perlampuan. Audio ini malah nggak audio itu belum, karena masih ya cuma penambah aja sih ya. Kalau sinar lampu nih menurut gua justru hal yang paling utama penting. Karena kebetulan orang tua juga tinggal di daerah Jawa Tengah, artinya gue bakal sering nih bolak-balik lewat jalur Pantura, lewat Cipali. Kalau malam ya itu gue perlu nih penerangannya maksimal gitu. Buat setup lampu ini sih keren sih, gokil sih. Tapi buat teman-teman pasti banyak banget sih yang langsung penasaran, bro budgetnya berapa sih buat lampu sekeren ini gitu. Kira-kira harus siapin berapa bro buat lampu nih? Kan paling bikin salfok lampunya nih. Kurang lebih sih kalau kita ngomongin bagian depannya ya, karena sinarnya keluar dari depan tuh headlamp sama fog lamp kurang lebih 6 jutaan lah ya. 6 jutaan ya? Iya. Tapi buat kalian yang nggak tahu, lampu tuh bukan cuma depan aja yang dimodif ya? Betul. Sampai ke belakang. Tapi sebelumnya lanjutin dulu deh, dari lampu terus? Dari lampu baru gua ngerombak ke audio. Nah dari audio ini juga nggak langsung jadi satu, gua ubah sistemnya seperti ini. Dari mulai basic spec ya, standar spec tuh cuma tambah tweeter doang, terus tambah power, nambah subwoofer, sampai sekarang gua makin butuh, akhirnya gua pakai sistem 3-way ini. Tapi pertama kali berarti R3 ini nyampe ke tangan lu, berarti audionya cuma dari head unit sama bawaan pabriknya? Iya betul. Pertama kali dapet tuh gimana sih head unit?
Head unit standar ya, head semuanya standar. Habis itu ya gua rombak mulai dari speaker splitnya aja nih dulu nih. Yang penting suaranya enak, tapi kok dirasa kurang puas. Sampai akhirnya sekarang sistem 3-way. Head unitnya ini udah nggak standar kan Pioneer? Udah nggak standar. Udah nggak standar. Biasanya tuh kalau R3 tuh standarnya masih modelnya yang segitiga gini pakai tombol, layarnya masih analog. Akhirnya gue ganti yang double din Pioneer. Sekalian frame-nya nggak sih ini? Frame-nya juga diganti. Jadi kalau untuk double din R3 nih frame-nya nih harus diganti biar bentuknya pas dengan audio head unitnya. Kan soalnya bentuknya begini kalau nggak salah. Betul, pertama kali kan. Jadi rangkanya ini harus diubah kan. Sama sih kayak Yaris Bapo juga gitu. Oh iya betul. Dari radio harus diubah ke head unit itu harus sekalian ganti satu rangkanya. Nah habis itu udah nih peraudioan, lampu peraudioan, terus kemana lagi nih? Terus gue mulai main kaki-kaki itu baru di 2019-2020 lah ya. Dari dulu masih belum tertarik gitu. Mainnya standar dulu. Mainnya standar. Nah kaki-kaki untuk speknya apa nih bro? Boleh dibocorin nggak? Spek kaki-kaki ini shock depan pakai Yaris. Yaris yang lama? Yaris yang lama. Oke. Model Yaris lama, pernya pakai punya Siente untuk depan. Terus yang belakang ini pakai shocknya Nissan Livina dipadukan sama pernya All New R3. Enak sih buat harian ini ya. Betul. Buat seceper ini tapi enak buat harian, di foto ganteng, mobilnya masih enak gitu. Sering nyarek apa enggak sih bro? Kalau nyangkut sih, kalau jalanan rusak pasti lah ya. Cuma kita kan bisa milih-milih lah, itu kelebihan orang yang punya mobil ceper tuh harus bisa milih-milih ya. Jadi sebelum pergi lihat Google Maps. Lihat Google Maps dulu nih, kejebak kan nih. Ama biasanya kalau udah jalan road trip nih, gua harus bawa balok buat recovery sama strapping towing nih. Itu 2 poin yang harus gua bawa. Jadi ketika gue lagi road trip sama istri gue ataupun sama keluarga, paling nggak gue bisa keluar dari minimal kalau nyangkut ya. Betul. Tapi pernah kejadian nyangkut gara-gara kayak gini? Pernah. Di daerah mana bro? Itu di daerah Batang ya. Daerah Batang emang jalanannya ke tempat wisata sih, namanya tempat wisata, pasti ada jalan yang nggak sesuai ekspektasi kita. Akhirnya ya udah kita recovery. Memakan korban nggak? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Untungnya enggak ya? Enggak memakan korban. Ya paling lecet-lecet dikit lah. Cuma oke lah. Oke lah ya. Nah itulah sensasinya kalau punya mobil ngomong statik dong berarti ya? Statik. Nah buat teman-teman yang misalnya belum siap banget nyalinya untuk tiba-tiba harus turun nyelipin bata kan, biasa pakai bata yang balok itu kan? Betul. Nah harus siap nih kalau misalnya nanti mau main statik, harus itu sebenarnya jiwa dan raga sih. Siap. Ya pasti lebih capek pastinya ya. Betul, lebih capek. Oke. Abis dari kaki-kaki, apalagi ini mode? Kaki-kaki stop lamp belakang ini ya. Itu stop lamp belakang pemanis aja sih biar lebih maksimal. Dari belakang tuh kalau malam LED-nya itu 2 garis gitu. Keren deh kalau malam. Gue bahkan kalau malam pengennya gue naik mobil di belakang aja biar bisa ngeliatin mobil gue. Karena kalau gue naik mobil sendiri nggak bisa ngeliat mobil gue sendiri. Bener. Kadang-kadang kita tuh punya mobil penasaran juga ya. Di jalan tuh kayak gimana sih? Oke. Lampu juga main. Berarti depan belakang ya? Depan belakang diganti. Oke. Dari luar itu kali ya? Dari luar paling kalau mobil di Indonesia pasti banyak krum-kruman. Akhirnya gua black dove semua krumnya. Delete krum semua ya? Ya akhirnya jadi dari luar tuh clean aja gitu, hitam berarti dan putih. Anti krum. Yo. Nah buat teman-teman misalnya nih bro, lampu ini sebenarnya lebih ke budgetnya lumayan ya, harus disiapin buat dapat mobil seganteng ini ya. Betul. Harus siapin berapa buat kaki-kaki, lampu depan belakang, audio gitu buat dapat setelan seenak ini. Gue sebenarnya sih kalau dihitung sekaligus gue nggak bisa ya, karena semuanya step by step, satu persatu. Cuma gue sempat bikin konten di TikTok tuh kurang lebih jatuhnya tuh 50-an ya. Jatuhnya kurang lebih 50-an.
Jadi buat kalian yang penasaran sebenarnya bisa lihat di TikTok ya. Betul. Bener. TikToknya di mana, Bro? Boleh dicek Dewan Perwakilan R3. Asik. Nah itu. Jadi kalau kalian penasaran sama, berarti di sana lu sering ngumpul sama anak-anak R3 atau gimana nih? Kebetulan gue member RC Bekasi Chapter ya, R3 Oke. Club Indonesia Bekasi Chapter. Oke. Ya gue diskusi di sana, tukar pikiran, tukar barang-barang segala macam di sana lah. Dan pastinya nggak sedikit yang modif R3 ini. Jadi kalau Betul. misalnya kalian penasaran atau mungkin mau main bareng, boleh ya, Bro ya? Boleh. IG-nya di mana, Bro? IG-nya bisa ke Haitobi, HII_TOBI. Oke, Hai Tobi. Bisa langsung DM aja. Di sana juga banyak teman-teman juga yang nanya gimana sih, sharing lah, dia nanya pengen modifikasi biar nggak zonk gimana, akhirnya ya udah kita diskusi aja sih. Cara ngebuat R3 biar nyetel. Bisa gak dibilang nyetel? Bisa. Bisa ya? Itu sebenarnya kalau R3 biar nyetel tuh sebenarnya simple dan cukup murah lah ya. Gitu ya? Pakai ban standar ring 15 juga cukup, peleknya tinggal diganti pelek racing lah ya. Racing ring 15, pendekin dikit udah selesai. Siap. Ini Udah by the way manis. ngomongin soal velg ya. Ini velgnya apa, Bro? Gua pakai velg itu Mercy Evolution E190 ya, ring 17, lebarnya 7,5 ET30. Kenapa di zaman sekarang orang ngincer CE, ngincer TE gitu kan? Yang ya standarnya anak muda gitu kan, nyari yang begitu kan? Kenapa lu malah pakai velg Mercy? Nah, itu gue penasaran. Dari awal Boleh. R3 gua lama, gua memang basicnya suka velg OEM ya, dari mobil Mazda, Toyota, Honda segala macam gua pernah pakai mungkin ya. Nah, finally gua tertarik nih sama velg Mercy ini, modelnya bagus-bagus, speknya juga oke kan Mercy. Akhirnya gua jatuh cinta sama velg Mercy Evolution ini. Tapi kepikiran gak sih kayak teman-teman lu pada pakai TE, pakai CE gitu? Kepikiran sih, cuma kok nggak tahu ya, sejauh ini gue belum ada ketertarik gue mau ganti TE, CE segala macam, karena memang itu velgnya basicnya basic racing, sedangkan gue lebih prefer ke elegan. Ada gak sih yang nanya hal yang sama ke lu? Gitu, teman-teman? Banyak. Bahkan sampai mau nawarin barangnya. Oh gitu ya? Lu pakai velg gua aja, pakai ini aja. Iya. Tapi nggak tahu, belum terjatuh aja ke velg racing ya. Mungkin next lah. Mungkin bisa jadi. Kan kita nggak bisa bilang tidak Iya, akan. betul. Siapa tahu suatu hari kecemplung. Iya. Nah, next projectnya apa, Bro? Ini mobil, Bro. Next projectnya mungkin ke coilover ya. Oke, coilover. Lebih. Karena sekarang masih pakai per potongnya. Iya, masih pakai per potong. Pengen ke coilover jadi lebih fleksibel aja sih, kalau buat road trip kita bisa lebih aman dinaikin dikit. Kalau misalnya lagi pengen buat kontes gaya turunin gitu. Sedap. Dari mesin, sektor mesin ada yang dimainin nggak? Sektor mesin purely standar. Lebih ke kelistrikan untuk menunjang audio ini sih. Oke, ini berarti nggak cuma pakai aki doang? Pakai enggak cuma aki, cuma ada komponen buat pendukung si aki itu, ada volt stabilizer, ada juga grounding cable, jadi audio ini cukup tinggi powernya, jadi harus stabil nih ke kelistrikan di akinya itu. Oh, jadi itu sebenarnya bocoran lah buat teman-teman yang pengen main audio gitu. Sebenarnya bisa gak sih, tapi sebenarnya bisa gak sih pakai aki biasa gitu? Aki biasa bisa, mungkin harusnya normal umurnya itu 2 tahun 3 tahun, jadi 1,5. Makanya ini ya speknya aki gue juga dinaikin 1 step dari standarnya. Oke, jadi lebih aman lah. Betul. Menghindari dari mogok tiba-tiba di jalan. Iya. Oke, masuk akal. Jadi jadi kalau kalian pengen ngubah audio, perlistrikan ditambah, jangan lupa perhatiin juga bagian komponen perlistrikan itu ya. Betul. Oke. Nah, siapa yang pertama kali ngeracunin atau nginspirasi untuk buat modif mobil? Kebetulan memang. Bentar dulu. Yang 13 kemarin, mobil yang 13 kemarin dimodif juga gak? Yang mana tuh? Yang pertama R3 sebelum 2014. Iya. Dimodif juga. Itu sebenarnya hampir serupa sama ini sih, cuma belum se ekstrim ini memang, karena dulu juga masih kuliah ya, masih terbatas. Sekarang udah mulai pelan-pelan nih kita bikin manis. Siapa yang pertama kali ngeracunin atau lu lihat siapa gitu? Basically gue suka otomotif udah dari SMA ya, dari mulai roda 2 terus naik ke roda 4 di. Dulu main motor berarti ya? Main motor. Sekarang di keluarga gue pun juga kakak-kakak gue juga senang main otomotif. Akhirnya di rumah tuh ada teman sharing sama kakak gue, naik BRV, naik Baleno, modifikasi, ya udah kita sharing aja lah. Akhirnya. Jadi sekeluarga nih modif semua. Luar biasa. Ada pulang ke rumah udah kayak ini ya, event. Betul.
Lanjut. Berarti dari saudara semua ya? Iya, awalnya dari sana. Terus ditambah gue suka otomotif, suka ikut komunitas, jadi makin tahu nih banyak teman-teman. Oh kalau modif tuh yang proper harusnya kayak gini, jangan nyampe lu nyeleneh modifnya gitu. Nah, nyeleneh modif yang menurut lu itu gimana? Seru nih. Bagi gue sendiri ya, nyeleneh itu kita ngeluarin budget, tapi justru malah bikin nggak indah. Mungkin menurut dia indah, tapi penilaian orang tuh kan beda-beda ya. Nah itu kok kayaknya aneh, makanya kita gimana kita cari item yang kita suka tapi nggak ngeganggu orang lain, justru malah bikin orang lain mata orang. Iya, justru malah bikin orang lain ih kok keren gitu, nggak ngerusak pandangan sekitar. Kadang kan mungkin ada yang mencoloknya lebih ke arah norak mungkin ya. Nah itu mungkin ya kita bisa infoin aja ke dia, misalkan ada teman-teman yang kayak gitu, bro ini mendingan kayak gini nih daripada budget lu sayang kebuang, lu pakai yang lebih bermanfaat dan lebih menarik nih gitu. Bener. Nah, berarti lu bukan terinspirasi dari orang lain, emang dari dulu ngikutin aja otomotif gitu ya? Ngikutin otomotif perkembangan aja di Indonesia. Berarti dari SMA lu? Dari SMA. Apalagi sekarang otomotif di Indonesia tuh udah wah lah. Makin oke ya? Keren lah, gila. Makin rame ya, banyak banget imitasinya dari orang barat lah di Indonesia itu ya? Udah kalah keren mobilnya. Iya, bener sih. Udah mulai ngikutin, mulai sadar ya pabrik mobil. Bahkan Motuba aja tuh nggak kalah jauh. Pasti malah bisa jadi malah lebih mahal gitu dibanding mobil-mobil sekarang. Digoreng. Ada gak cerita lucu pas lu bawa mobil ini bro? Ada. Apa tuh? Gue lagi ke kampung ya, ke Jawa Tengah ya. Itu Cipali, lu tau lah jalannya. Gue lagi berdelapan bawa barang. Itu bannya pecah bro, tengah malam hujan di Cipali bro, ring 17. Melintir gak itu? Alhamdulillah nggak melintir. Gue tuh pas lagi bawa tuh jam setengah 12 malam, tiba-tiba 12 malam pecah. Emang nggak kencang karena emang lagi berdelapan, cuma ya kurang lebih 80-100 aja lah, lagi kondisi hujan juga. Untungnya nggak lagi kencang bro. Iya. Kalau lagi kencang sih panik juga. Tempat ban seret tuh nggak muat. Akhirnya mau nggak mau bannya gue taruh dalam juga. Gila nggak lu, gue bawa orang tua. Siapa itu yang harus menanggung ban lu? Akhirnya yang nyetir mobil bokap gua. Bokap gua mendingan nyetir mobil daripada suruh mangku ban kan. Oh jadi lu yang mangku ban? Akhirnya adik gua yang mangku ban, gua di sampingnya. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada mobil ini bro, mobil impian lu apa sih bro? Mobil impian gua masih pengennya kok. Impian ya, namanya impian. Gua masih manis ngeliat Supra ya. Supra ya? Iya. Supra yang lama ya? Supra lama ya. Nah kalau ngomongin soal modif harian, mobil dipakai harian, mobil ini paling jauh dibawa kemana bro? Paling jauh gua bawa ke Bali. Itu sebelum nikah sih. Nah, itu ya touring lah sama teman-teman. Dengan spek kaki-kaki gini nggak? Gua ubah ke ring 15 ya. Lebih naik dikit. Biar aman lah. Tapi so far ya alhamdulillah aman, nyaman, irit ya kalau R3 tuh. Nah, ngomongin soal irit. Nah, ini orang-orang selalu ngomong R3 irit. Seirit apa sih, bro? Seirit apa ya? Gue biasanya kalau ke kampung tuh perjalanan sekali jalan kurang lebih 350 kilo. Anggaplah di sana gue nggak kemana-mana, cuma di rumah doang sehari, besoknya pulang ya udah gue nggak ngisi bensin lagi, nyampe balik lagi gue di Jakarta. Serius lu? Iya. Kalau dibilang kenapa lu modif mobil bro? Padahal kan modif mobil cuma buang-buang duit aja bro. Ya, namanya juga cowok ya, daripada perginya ke kiri, mendingan kita ke bengkel aja lah. Siap. Cari teman, cari tongkrongan, cari topik gitu, daripada gibahin orang, mendingan gibahin pel kan seru tuh. Waduh, sabi banget, sabi. Buat teman-teman mungkin yang mau modifikasi ya, khususnya R3 ya? Khususnya R3, pertama mungkin bisa join ke komunitasnya, karena komunitas tuh linknya banyak ya. Linknya dari mulai barang-barang murah, barang-barang berkualitas, bisa temu itu, jangan sampai lu jalan sendiri ternyata salah. Itu sayang aja sih uangnya kalau misalkan ada salah jalan. Berarti menurut lu lebih better ketemu anak komunitas dulu baru mulai modif? Iya, betul. Biar dibantu diarahin lah. Iya. Kenapa sih di saat anak-anak yang lain pengen rangrung, nah kenapa malah knalpot lu dibikin silent bro? Karena gue sayang aja sih audio gue dibalikin ke knalpot. Gue kalau dengerin lagu ini, aduh, pengen nangis gue. Suaranya celing-celing bagus, sayang kalau kebanting sama knalpot bro. Duitnya udah keburu ke share buat audio. Iya betul.
kalau denger lagu kan vokalnya udah bagus-bagus. Aduh, kalau tutup sama knalpot nggak bisa nih. Ya udahlah, biarin lah. Itu suara knalpotnya. Berarti knalpotnya dari depan sampai belakang masih standar ya? Iya, standar purely. Oke. Siap, itu alasannya. Iya, tapi audionya dari belakang nyampe belakang tuh nggak ada yang standar. Oke, benar. Knalpot boleh, standar audio jangan. Betul. Oke, gitu aja How to Treat kali ini. Kalau kalian suka boleh like, comment, subscribe. Kalau nggak suka di dislike aja, bagiin ke teman-teman kalian. Atau kalian penasaran sama Hitobi ya? Betul. Dewan Perwakilan R3. Nah, itu Dewan Perwakilan R3. Langsung aja kepoin TikToknya di Dewan Perwakilan R3 atau di IG-nya Hitobi. Nah, gitu aja video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Thank you, bro. Your name is.